kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Kita apa sih? Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang ada di rumah dan yang ada dimanapun. Selamat siang, selamat pagi, selamat apa lagi Kak? Sore. Selamat malam. Oke, tadi kita habis dengerin lagu Lebih dari Pemenang. Nah, apa sih Kak? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Lebih dari Pemenang? Biar apa tuh? Biar kita lebih semangat dong Bang tentunya. Untuk memulai ibadah hari ini ya, karena kita merasa sebagai pemenang di mata Tuhan. Betul banget. Nah, untuk memulai ibadah ini kita bakal bersama Inang Pendeta dulu ya Kak ya. Iya. Langsung aja cekidot. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini, yakni dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Tita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan tadi pembuka dan juga udah nyanyi. Kita nyanyi ini lebih dari pemenang kan kata Kak ya? Iya benar banget. Berarti kita ini adalah pemenang. Berarti kalau pemenang itu dia itu kayak kuat. Berarti kuat itu adalah pahlawan. Betul banget. Pahlawan nih, ngomong-ngomong soal pahlawan, kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu apa Kak? Aku Pahlawan.
pahlawan kecil. Check it out. Adik-adik, kita harus semangat nih. Kita harus jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu ini pasti kita banyak melakukan segala dosa, kesalahan. Kita mendukakan hati orang lain, orang tua, abang, kakak, adik. Terlebih kita mendukakan hati Tuhan. Sekarang kita mau merendahkan hati kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari sama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca Nats Epistel yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Nah adik-adik, habis ini kita akan baca epistel, kakak bacakan ya, dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak, adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi udah nyanyi soal-soal pahlawan nih. Yang pertama, lebih dari pemenang. Yang kedua, aku pahlawan kecil. Sekarang kita mau bicarain tentang pahlawan di tokoh Alkitab. Betul banget. Ada siapa aja tuh, Kak? Ada Ayub, ada Nuh, ada Daniel. Iya, betul banget. Dan ada juga Tuhan Yesus sebagai pahlawan. Oke, langsung aja kita nyanyi Yesus Perkasa. Adik-adik, masih ingat gak nama-nama pahlawan Alkitab? Apa tuh, Kak? Kita nyanyikan sama-sama ya. Wow, gak sabar nih mau nyanyi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa nih Bang. Kita nyanyi lagi ya. Yuk. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya.
Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus ku perkasa, berkuasa, ya bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Oke, sekarang kita mau pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama adik-adik semuanya, kita bakal, belum sih, tapi kayaknya siapin aja ya. Siapin jantung kalian buat surprise. Kayaknya nih, kalau misalnya kalian tetap patuh protokol kesehatan, tetap gereja di rumah selama disuruh di rumah, kita bisa nih ketemu offline nanti suatu saat ya. Deket-deket inilah. Gak sabar banget nih Kak ya, betul banget ya. Kakaknya juga kangen sama adiknya kan. Ini aku deg-degan nih. Deg-degan aku nih sekarang nungguin kayak gitu. Oke, langsung pengumuman yang kedua Kak. Pengumuman yang kedua, selamat ulang tahun buat adik-adik kita. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Pengumuman yang ketiga, kita tetap untuk mengumpulkan persembahan di celengannya adik-adik. Bisa langsung dikumpulkan melalui orang tuanya. Nanti orang tuanya ke gereja itu langsung kasih ke kakak guru sekolah minggu. Atau misalnya mau langsung kirim lewat gosen juga gak apa-apa. Ke siapapun kakak guru sekolah minggu, oke? Lanjut Kak. Mulai dari sekarang ya Bang ya? Iya, mulai dari sekarang ya adik-adik semuanya ya. Kita terakhir nih, pengumuman yang terakhir apa tuh Kak? Pengumuman yang terakhir nih, ayat bulanan. Ayat bulanannya dari mana tuh Kak? Ayat bulanannya dari Yesaya 40 ayat 31. Mantap, dihafalin langsung dikirim ke kakak Tasya. Langsung dikirim ke kakak Tasya ya. Semangat semuanya. Sekarang kita mau bernyanyi. Bernyanyi lagu apa ya? Mikir dulu. Kita nyanyi lagu apa kitanya? Lagu ini Kak salah satu pahlawan yang ada di Alkitab tadi. Siapa ya? Yang bukan, salah. Aku kasih clue. Oh, ya oke. Yang pakai ketapel. Siapa kira-kira? Ketapel. Siapa tuh ya? Mati gitu. Ayo, siapa kira-kira? Daud. Di dada. Daud, bener banget. Daud. Jadi kita mau nyanyi Goliat. Hari ini kita akan belajar tentang Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya. Tak, aduh, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan biar makin hafal. Yo! Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya. Tak, ouch! Goliat mati.
puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini ada Kakak Herti di sini yang akan memandu kalian untuk bermain sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta. Tepuk tangan semuanya. Di sini Kakak ditemenin dari yang pertama ada Bang Hegel, yang kedua ada Kakak Rahel dan juga Kakak Olive. Oke, jadi kita akan mulai ya permainannya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan tangan adik-adik semua. Ini kakak-kakak dan abang yang ada di depan kakak. Dia itu nanti akan mencontohkan juga. Jadi mereka bertiga, kakak dan abang ini ikut bermain seperti adik-adik di rumah. Nah, sekarang coba kakak mau adik-adik angkat tangan kanannya 5. Sudah, sekarang ditaruh. Yang kiri 5. Gamesnya adalah games lipat jari. Nah, semakin jarinya banyak ditutup, berarti nanti kakak bisa tahu nih adik-adik itu karakternya gimana sih. Coba ya, kalau kakak bilang tangan kanan yang diangkat tangan kanan. Kalau kakak bilang tangan kiri yang diangkat tangan kiri. Mau contoh dulu? Ayo kak, sekarang diangkat. Buat adik-adik juga semuanya diangkat tangan kanan. Ini masih contoh ya. Siapa yang di sini merasa bahwa dia adalah anak Tuhan? Nah, kalau kalian merasa anak Tuhan, berarti jarinya dilipat 1. Gitu ya. Itu tangan kanan. Coba ini masih di tangan kanan. Siapa yang setiap hari memuji nama Tuhan? Wah, semuanya berarti dilipat juga. Apa ada yang gak pernah memuji Tuhan nih? Wah, Bang Hegel tangannya gak dilipat, berarti dia gak setiap hari. Oh ternyata, oke. Gitu ya contohnya. Sekarang tangannya 5 lagi, dua-duanya diangkat ke atas, tangan kanan dan tangan kiri. Kita akan mulai kuisnya. Siap yang teman-teman di rumah? Oke. Yang pertama di tangan kanan. Siapa di rumah yang selalu membantu orang tua? Lipat jarinya 1. Tangan kanan ya. Oke, masih di tangan kanan. Siapa yang di rumah sebelum melakukan aktivitas berdoa dulu? Waduh, good job nih kakak-kakaknya. Yang ketiga, masih di tangan kanan. Siapa yang kalau makan berdoa dulu? Waduh, adik-adik siapa yang tangannya masih hidup 2? Masih hidup 2 ya semuanya, sama kayak kakak-kakak nih. Berarti kalau semuanya tangannya masih hidup 2, good job. Nah sekarang tangannya yang diangkat 2 turunin ke bawah, tangan kirinya diangkat ke atas. Nah, siapa yang di rumah kalau disuruh mamanya beli gula se? Ayo, siapa? Masih di tangan kiri. Siapa yang terkadang kalau mau bobo lupa berdoa? Oh my god, ternyata Abang Hegel dan Kakak Olive tidak lupa berdoa. Kakak Rahel, ya kak kadang-kadang lupa. Oke, apa ada yang di rumah gak lupa? Atau lupa? Masih di tangan kiri. Masih tangan kiri ya. Siapa yang masih di rumah itu malas belajar? Siapa? Ditutup jarinya. Oh my god, ini kakak-kakak guru sekolah minggu jarinya beda-beda. Adik-adik di rumah gimana keadaan jarinya? Sekarang kakak mau tangan kirinya ditaruh ke bawah, tangan yang hidup. Jangan dilepas ya, kakak mau diangkat tangan kanannya. Siapa yang masih ingat nama pahlawan-pahlawan yang tadi dinyanyiin? Coba sebutin adik-adik yang di rumah, siapa? Ada siapa?
Ada siapa aja? Yang pertama tadi ada siapa? Ada siapa lagi? Bagus, berarti semua kalian menyanyi. Abang Hegel kayaknya lupa-lupa dia loh. Dia jadinya lupa. Masih di tangan kanan ya. Siapa yang pernah merasa menolong sesamanya manusia? Mau papa, mau orang tua, mau teman, mau saudara. Siapa yang pernah menolong saudaranya? Waduh, hebat. Yang sudah habis tangannya, good job. Anak Tuhan Yesus. Abang Hegel masih hidup satu. Tangan kirinya diangkat lagi. Berapa yang masih hidup tadi? Berapa yang masih hidup? Nah, semakin banyak tangan kirinya yang hidup, berarti dia adalah anak yang good. Berarti di antara abang-abang dan kakak tiga ini yang paling good siapa? Kakak Olive. Yeay, semua jempol kakak Olive. Yeay. Begitu ya. Nah, sebelum kita akan, boleh turun tangannya sebelum kita memulai firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Kakak harap adik-adik semuanya bisa mengerti bahwa kita itu adalah pahlawan-pahlawan yang diutus Tuhan. Meskipun kita kecil lemah seperti ada lagunya tadi, walaupun ku kecil lemah tapi kita itu juga pahlawan pilihan tuh, pahlawan Tuhan. Nah, nanti ini akan ada cerita nih seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Cuma bawa nama Tuhan aja kita bisa menang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita dengarkan Inang Pendeta ya. Jadi kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Kau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, bagus sekali, siap ya. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat 40 sampai dengan ayat 50. Yuk, kita buka Alkitab kita yuk. Ya, sudah dapat? Oke. Sekarang Inang akan baca buat kita dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan
Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, benar ya? Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi Tuhan akan mengasihi setiap orang yang rendah hati, setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Nah, itu terbukti dengan firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama. Bangsa Filistin itu sangat sombong. Terlebih-lebih Goliat, ya. Dia sombong, dia merasa bisa mengalahkan Daud, mengalahkan bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena dia badannya gede, ya. Dia berpikir dia bisa mengalahkan Daud. Dia sombong sekali. Dia datang dengan membawa pedang dan lembing. Tetapi Daud takut enggak ketika dia berhadapan dengan Goliat yang begitu besar badannya? Oh, ternyata Daud tidak takut. Walaupun Goliat datang dengan membawa pedang, dengan membawa lembing, Daud tidak takut, ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang, puji nama Tuhan. Wah, walaupun Goliat datang membawa pedang dan lembing, tapi Daud tidak takut. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan akan menolong dia. Daud percaya bahwa Tuhan berkuasa memberikan kemenangan kepada Daud. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan, ketika kita mau merendahkan hati kita, memohon supaya Tuhan melindungi kita, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Dan itu terbukti hanya sekali ketapel, ya enggak? Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang kenal ketapel? Coba nanti tanya mama papanya, ya. Kalau bisa bilang, "Pak, buatin aku ketapel dong." Gitu ya. Bayangkan anak-anak sekolah minggu, dengan sekali ketapel Daud bisa mengalahkan Goliat. Langsung katanya batunya itu menempel lengket di jidat Goliat. Dia jatuh dan akhirnya dia mati. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Goliat dikalahkan Daud bukan karena Daud yang lebih kuat, bukan karena kepintaran Daud, tetapi karena Tuhan memberkati Daud. Daud percaya akan kuasa Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berserahlah diri kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, pikiran kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang memberkati kita. Nah, mau nggak seperti Daud diberkati oleh Tuhan? Mau ya? Nah, oleh karena itu mari kita semua anak-anak sekolah minggu, kita berserah diri kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku, lindungi aku Tuhan, aku masih kecil Tuhan, supaya aku tidak tergoda oleh godaan si iblis. Kuatkan aku Tuhan, agar aku boleh menjadi berkat bagi banyak orang." Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan agar kami jangan sombong seperti Goliat, tetapi sebaliknya biarlah kami bisa seperti Daud, yang bersandar hanya kepadamu saja Tuhan, yang percaya hanya kepada kuasa-Mu Bapa. Sehingga dengan demikian Engkau memberikan kemenangan kepada Daud. Daud mengalahkan Goliat si raksasa. Dan semua itu karena kasih Tuhan kepada Daud. Demikian juga dengan kami ya Bapa, anak-anak sekolah minggu.
Walaupun kami masih kecil, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi anak-anak sekolah minggu, memberikan kekuatan sehingga mampu mengalahkan musuh terbesar kami, yakni si iblis yang ingin menggoda kami, membuat kami semakin jauh daripada-Mu, Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, kuatkan, lindungi senantiasa, Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh dimengerti, boleh dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu ini boleh menjadi anak yang takut akan Engkau, Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan kami, kebanggaan keluarga. Berkati para orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati abang, kakak, adik, berkati semua orang yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada dari anak-anak sekolah minggu yang kurang sehat, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk semua abang, kakak, guru sekolah minggu AKBP Sidoarjo. Berkati Tuhan mereka dalam pekerjaan, dalam keluarganya, dalam studinya. Engkau berkati Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami, berkati pemimpin kami, terlebih-lebih juga Tuhan, berkatilah gereja-Mu Tuhan AKBP Sidoarjo. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya tadi kan sudah bernyanyi, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan dong. betul banget. Semuanya dilipat persembahannya yang baik, langsung ditaruh di celengan ya nanti pas nyanyi ya. Kita mau nyanyi, aduh kayaknya bosen ya Kak dari tadi soal pahlawan. Terus, Iya. gitu ya Bang ya. Sekarang kita mau mempersatukan pahlawan itu menjadi sebuah bangsa. Wis, mantap banget. Lagunya apa tuh Bang? Ayo lagunya kiranya yang ada bangsa-bangsanya apa tuh ya yang ada bangsa-bangsanya? Masih ingat gak tahun lalu waktu Natal? Kakak-kakak guru sekolah minggunya nyanyi kan Bang? Iya, waktu penutupan Natal kakak guru sekolah minggu nyanyi. Kira-kira nyanyi lagu apa? Yuk langsung kita dengerin, kita nyanyi sama-sama. Check it out. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, mereka pun bersorak-sorak, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.